mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang saya hormati para alim, ulama, ustadz dan ustazah, dan yang saya banggakan teman-teman peserta lomba serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam acara yang penuh barokah ini. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung, pahlawan kita, teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berjuang untuk mengajarkan kita agar menjadi umat terbaik yang rahmatan lil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini, momen Maulid Nabi merupakan momen yang sangat penting bagi kita anak muda zaman sekarang. Sebagai bentuk refleksi, sudah sejauh apa kita meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi penunjuk jalan dengan cahaya keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada zaman itu manusia hanya menggunakan cahaya rembulan sebagai satu-satunya penerang malam dan langkah kaki sebagai satu-satunya alat komunikasi, tanpa layar yang menyala atau notifikasi yang berisik. Oleh karena itu, izinkan Helwa untuk menyampaikan ceramah dengan judul Meneladani Akhlak Nabi di Tengah Badai Informasi. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan makhluk paling utama yang di dalamnya terdapat sifat-sifat utama. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri-suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21 yang tadi Helwa bacakan menceritakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bintang utara yang menerangi kita di tengah badai informasi. Akhlak beliau adalah mercusuar kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 akhlak utama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih relevan di saat ini, tapi dapat kita contohkan. Yang pertama adalah kejujuran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya. Beliau tidak pernah berbohong, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kita bandingkan dengan keadaan kita saat ini. Banyak sekali orang-orang yang membuat informasi palsu hanya untuk mendapat ketenaran. Oleh karena itu, setiap informasi yang kita bagikan, setiap kata-kata yang kita ketik harus mengandung benih kejujuran. Dengan benih kejujuran, tumbuhlah pohon kepercayaan. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, fa inna sidqatu ma'ninatu wa innal kadhiba ribatun, yang artinya sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah kebimbangan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua adalah kesabaran. Hadirin sekalian pasti pernah kan merasakan internet yang lemot, atau ketika memposting sesuatu di sosial media mendapat komentar yang tidak sesuai harapan. Pasti pernah kan? Itu baru sebagian kecil. Kita bandingkan dengan keadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dicaci, dimaki, bahkan dibunuh. Namun beliau tidak pernah membalasnya. Bukan berarti beliau lemah, tapi karena beliau tahu bahwa janji Allah itu nyata.
kegagalan menghampiri. Yang ketiga adalah kasih sayang. Nabi Muhammad SAW menyayangi setiap makhluknya di muka bumi. Beliau mengajarkan kita untuk saling merangkul, bukan memusuhi. Zaman sekarang, banyak orang-orang yang menggunakan jari-jari mereka untuk mengetikkan kata-kata kebencian di media sosial. Mereka menganggap seolah-olah media sosial adalah medan perang. Padahal dunia ini butuh lebih banyak warna, bukan hanya abu. Hadirin yang dirahmati Allah, kita adalah generasi muda yang dihadapkan dengan tantangan yang besar. Karena itu, kita tidak hanya cukup memiliki kecerdasan ilmu teknologi, tetapi juga kita patut memiliki kecerdasan spiritual. Nabi Muhammad SAW adalah kompas yang tak pernah usang. Beliau adalah guru pertama sekaligus guru terbaik kita. Oleh karena itu, mari kita jadikan momen Maulid Nabi sebagai momen untuk mengikuti jejak langkah beliau, agar kelak kita tidak hanya menjadi generasi yang kaya akan peradaban, tapi juga kaya akan kemuliaan. Oleh karena itu, izinkan Helwa menutup ceramah ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi